disampaikan Ustadz Ahmad Romli yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian keluarga sakinah yang disampaikan Ustadz Ahmad Romli. Waktu sepenuhnya dipersilahkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah dumateng sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula bekteni, ingkang sepindah, monggo kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala, to ginakaken kanthi ningkataken ketaatan lan ngadahaken ucap syukur alhamdulillah. Shalawat sarta salam boten kusuban kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mugi-mugi kita sedaya saged ittiba dumateng Kanjeng Nabi kanthi ikhlas, istiqomah, lan mugi-mugi kita sedaya pinaringan sedo kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3 enjang menika kula boten badhe bahas keluarga sakinah, tapi niki bahas
persiapan puasa nggih mboten napa-napa nggih. Soale selapan melih paling pun poso. Poso ngajine prei to nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam niku enten ibadah ingkang dipun arani as-saum. Saumun niku saumun siyamani, okay. Kemudian siyamun. Saumun itu mufrad, siyamani niku tasniyah, siyamun niku jamak. Yang mempunyai arti fi lughatil arabiyah di dalam bahasa Arab yaitu al-imsak. Jadi puasa itu menurut bahasa Arab adalah al-imsak. Imsak niku napa? Imsak niku maknanipun menahan diri. Kathah tiyang sing dereng paham kan imsak niku maknane napa sok kadang tesih bingung. Al-imsak niku artinya adalah menahan diri Pak Bu. Karena ibadah yang paling utama disebutkan dalam satu hadis termasuk afdalul a'mal ilallah, termasuk amal-amal yang paling utama adalah mukhalafatul hawa. Mukhalafatul hawa niku napa? Nulayani hawa nafsu. Salah satu nulayani hawa nafsu yaitu dengan cara saum, yaitu dengan cara berpuasa. Ngapunten Pak Bu, kula jenengan gesang wonten ngalam donya niki sing jenengan paling senengi napa? Halo. Sing jenengan paling senengi napa urip niki? Sanjange sing ndelik nika duit ngoten nggih. Setelah dapat duit kinten-kinten dingge napa? Dingge kebutuhan. Sandang, pangan, papan. Nggih napa nggih? Nek saumami jenengan kecukup sandange, kecukupan papane, tapi mboten oleh mangan, kinten-kinten jenengan purun mboten? Halo. Nek saumpami jenengan nggih kecukupan pangane tapi mboten kecukupan sandang kalih papane, di antara tiga niki sing jenengan paling botke sing pundi? Antara pangan, sandang, papan, sing paling jenengan botke sing pundi? Mangan. Kenapa nggih? Sing penting iso mangan ngombe, omahe elek ora apa. Klambine suwek ora apa. Daripada klambine apik, omahe apik tapi ora iso mangan. Maka tidak heran Pak Bu, di dalam puasa itu ya langsung fokus nembak nafsu manusia Pak Bu. Karena tujuan terakhir manusia secara duniawi Pak Bu adalah pangan. Walaupun kebutuhan primer niku sandang, pangan, papan. Maka wasyar'an di dalam menurut syariat Islam niku al-imsaku anil mufattirat min wajhin makhsusin. Ya. Ada kalimat yang lain, syara'an yang lain. Ya. Al-imsaku anil mufattirat
menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa niku salah satunya adalah makan, minum, dan berkumpul dengan pasangannya, Pak Bu. Atau yang lainnya, ada banyak sekali yang membatalkan puasa sebenarnya. Tapi intinya niku, ala wajhin maksusin, dengan cara yang khusus. Kok dengan cara yang khusus niku bagaimana Pak Ustadz? Karena puasa itu sing kula jenengan pahami itu mulai dari apa niku tulu'ul fajri as-sadiqi ilal ghurubi. Mulai dari napa? Munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Iku kula lan panjenengan dilatih untuk imsak, menahan diri, menahan karep. Ya, karep sing paling karep ketika jenengan puasa niku napa Pak Bu? Jawil bojo. Ora, ndak ada tenaga. Jadi sing jenengan inginkan ketika puasa itu ngelake rek, luwene rek. Pengen makan, pengen minum. Ketika haus, normalnya manusia pengen minum. Ketika lapar pengen makan. Gini apa nggih? Normalnya manusia Pak Bu. Ya. Jenengan pun sarapan dereng. Pun. Terus kenapa Pak Bu? Kenapa yang dilarang salah satu intinya makan minum? Karena inna syaitana itu yajri majrodam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah manusia. Maka tundukkanlah setan dengan puasa. Cara menundukkan setan itu dengan puasa Pak Bu. Maka keluarga niku, kalau di keluarga Pak Bu, baik suami atau istri niku sering puasa, maka akan napa niku hidupnya, keluarganya lebih bahagia. Karena ngapunten, setannya lebih sedikit dibandingkan orang yang atau keluarga suami istri anak siapapun niku yang jarang puasa. Nggih. Maka dari situ Pak Bu, kalau jenengan salah satu kiat untuk supaya keluarganya bahagia yaitu dengan banyak puasa. Salah satunya puasa sunnah Senin kalih Kamis. Pun dilampahi napa dereng? Mosok seminggu ndak puasa. Mosok sekali 7 hari ndak puasa, sekali 2 kali kan terlalu apa nggih? Terlalu apa? Terlalu kejam. Ya. Kemudian yang harus dipahami Pak Bu, puasa itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsi, as-saumu li wa ana azzibihi. Ya, dalam hadis yang lain napa niku? Innal hasanat niku bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Ila saum. Ya, semua kebaikan itu pahalanya paling 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Bahkan salat niku ya bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Ya, untuk masalah jamaah dan tidak niku kan mengke masalah darajat Pak Bu. Tapi pahala yang Allah berikan kepada hambanya semua kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, kata Nabi. Kata Allah, fa innahu li wa ana azibih, dalam hadits qudsi. Karena puasa itu ibadah khusus buat diriku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya puasa. Ya, terus puasa niku pahalanya bisa lebih dari 700 kali lipat. Maka dari situ Pak Bu, kula lan panjenengan niki mulai mendekati bulan Ramadan, saya ngisi karena saya ngisinya cuma selapan sekali. Jadi kula kan saya isi soal puasa niki mugi-mugi menjadi bahan pengetahuan dan semangat mahabbah kecintaan menyambut bulan Ramadan. Maka tidak heran para ulama niku mengatakan ya napa niku Ramadan niku yaumal hasad. Nggih. Ramadan itu adalah yaumal hasad. Yaumal hasad niku napa? Hari panen. Puasa itu hari napa? Panen. Kalau bulan Rajab, bulan nanem, bulan sekarang ini adalah bulan ngopeni. Bulan ngopeni ini bahasa Indonesia ini apa? Merawat. Nanti bulan Ramadan kula jenengan panen ganjaran. Karena semua kebaikan di dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda. Yang sunnah pahalanya bukan pahala sunnah tapi menjadi pahala wajib. Yang melakukan kewajiban Allah lipatkan sampai 70 kali lipat Pak Bu. Ya. Maka kula lan panjenengan seperti suami istri lah. Suami istri itu kalau berhubungan di selain bulan Ramadan pahalanya biasa. Tapi kalau di Ramadan pahalanya luar biasa. Tapi malam enggak boleh siang. Nggih. Kalau siang nanti dapat dosa. Hukuman namanya kafaratul udma. Ya. Bulan Ramadan di selain bulan Ramadan suami istri rukun pahalanya besar Pak Bu, tapi lebih besar ketika rukun di bulan Ramadan. Niki swara kula cetha napa mboten? Kabur. Cetha. Nggih. Kan swara kipas niku marai. Brenggeng. Apa jenengan kedinginan nggih? Ya, apa dimatikan satu? Oke. Matikan yang sini, Mas. Ibu-ibu nanti masuk angin, pulang-pulang kembung kabeh. Ya, begitu. Oke. Kembali ke laptop. Pun jelas. Soalnya kula nek pengajian niku kula nyawang sing kula isi. Audiennya saya lihat, iki ketok iki bingung napa mboten ngoten niku ketinggal. Ya. Kemudian di dalam puasa Pak Bu ada syurutu wujubis shaum. Saya bawa kitab apa ini? Kitab Yaqutun Nafis ya. Ada syurutu wujubis shaum. Jadi di dalam hukum Islam puasa itu ada syarat kewajiban puasa Pak Bu. Khamsatun ada 5.
Dari syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama al-Islam, orang itu harus Islam. Di luar Islam tidak wajib puasa. Ya. Kemudian yang kedua at-taklif. Taklif niku napa? Balighun aqilun. Sudah balik juga berakal. Ya. Anak kecil tidak wajib puasa. Karena apa Pak Bu? Belum balik. Kalau latihan puasa boleh, tapi tidak wajib puasa Pak Bu. Kemudian akilun harus berakal, karena taklif itu balik akil. Ya, akilun. Otomatis kharaja bihi, pengecualian daripada itu, orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Jadi orang gila, orang stres niku tidak wajib puasa. Terus kulon jenengan nek pengen boten wajib poso, jadi orang gila. Ya. Kemudian wal itaqah. Itaqah niku napa? Mampu. Yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga adalah al itaqah, mampu. Hissan wa syar'an. Fala yajibu ala man la yutiquhu hissan likibarin aw maradin la yurja bur'uhu aw syar'an ka haidin wa nifasin. Ya, jadi yang namanya mampu Pak Bu itu hisan secara nyata. Nek coro Jawane ketok yen mampu puasa. Ya. Fala yajibu, maka tidak wajib ala man la yutiquhu, atas orang yang tidak mampu berpuasa secara nyata. Liki barin, contohnya ngapunten Pak Bu, karena sudah tua. Kalau sudah tua tidak mampu puasa, maka tidak wajib puasa. Akan tetapi wajib bayar fidyah. Ya. Fidyahnya berapa Pak Bu? Fidyahnya minim 1 mudun. 1 mud. 1 mud itu berapa? Sekitar 6 atau 7 on. 6 atau 7 on. Digenepke sekilo. Saene. Kan minim, kata minim itu paling sedikit. Ya. Jadi 1 hari niku fidyahnya sekitar qutun min ahlil bilad, makanan pokok dari umumnya kampung atau negara tersebut. Kalau di Indonesia apa Pak Bu? Beras, ya. Sekitar 6 atau 7 on. Lebih baik ambil 7. Ya. Karena zakat fitrah itu arba'atu amdad. Zakat fitrah itu 4 mud. Saya lebih condong pakai pendapat yang 7 on. 7 kali 4 berapa? Pinten? 28. Ya. Saya cenderung ambil hukum zakat fitrah itu 2 kilo 8 on. Digenepke menjadi 3 kilo. Kalau ambil 6 itu cuma 24. Maka ulama di Indonesia ini, para kiai itu ngambil 2 kilo 4 on, digenepke menjadi 2,5 kilo. Tapi saya lebih cenderung ke 28. Biasanya keluarga jamaah niku
saya anjurkan apa Pak Bu? 2 kilo 8 on. Kenapa Pak Bu? Karena di dalam hukum fikih, hukum Islam itu khurujul napa niku khurujul khilaf. Ya. Kharaja anil khilafi itu aula. Keluar dari perbedaan para ulama tentang hukum itu hukumnya lebih baik, lebih utama, lebih dianjurkan. Contohnya, ulama ini berpendapat ini, ulama ini berpendapat ini, ya, maka lebih baik ambil yang paling baik. Keluar dari pendapat ini, akhirnya digenep ke menjadi 3 kilo. Ngoten niku Pak Bu. Kemudian apakah boleh ditambahi gula teh Pak Ustadz? Boleh. Itu jenengan 1 hari saumpami jenengan bayar fidyah. Ya, fidyah bagi yang tidak puasa, memang tidak wajib puasa karena tua, nggih, atau benar-benar tidak mampu, atau aumarodin la yurja bur'uhu, atau orang yang sakit yang tidak la yurja bur'uhu. La yurja bur'uhu niku napa? Yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi ada sakit itu yang sekiranya niku ketoke ora mari iki lorone. Ketoke mati iki. Ya. Maka keluarganya atau ahli warisnya itu langsung membayarkan fidyah. Ya. Tapi kalau marad yurja bur'uhu, kalau sakit memang ada kemungkinan sembuh, tidak membayar fidyah tidak apa-apa. Ya, nanti diqodoi. Nanti napa Pak Bu? Diqodoi itu kalau sudah sehat disaur dengan puasa. Iki bingung napa mboten? Mboten tau? Nggih. Suarane jelas mboten? Jelas, nggih. Penak adoh napa cedhak? Penak suarane kula cedhakke napa kula dohke? Rada adoh. Ya. Jadi itu minimal Pak Bu, minimal itu makanan pokok. Jenengan bayar fidyah, jenengan tambahi bumbu dapur, telur, gula, teh, duit 1.000, nggih, itu lebih baik. Boten napa-napa. Ya, karena ngapunten Pak Bu, karena dalam kaidah fikih, ya, ada kaidah fikih Pak Bu, itu man kasura fi'luhu kasura sawabuhu. Jadi perbuatan baik itu semakin banyak dikerjakan, semakin banyak pahalanya. Nggih, tapi tidak semuanya. Memang secara umum kebaikan itu semakin banyak pahalanya. Tidak ada tuntunannya Pak Ustadz. Ya, memang ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Khususnya untuk perbuatan sunnah, semakin banyak dikerjakan, semakin banyak pahalanya. Seperti sholat raweh Pak Bu. Sholat raweh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu di dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau orang tidak paham ilmu sastra Arab itu memahami bahwa sholat raweh Nabi itu 11 rakaat. Tapi kalau orang paham ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadi ilmu yang paling tua yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Ya, maksudnya yang memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang nulis Abu Ali Ad-Dauli atau Ad-Du'ali, itu adalah ilmu nahwu, ilmu sastra. Ya, tertulis di dalam kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu tetek bengek. Ya, itu kalau di pesantren Pak Bu. Itu ilmu yang paling tua. Ya, dulu perancangnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah pernah mengatakan, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah apa niku? Gudangnya ilmu. Madinah itu kota atau gudangnya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Orang itu tidak akan paham Quran hadis tanpa lewat pintunya. Alias napa? Tanpa belajar ilmu nahwu dan nanti diimbangi dengan ilmu sharaf, orang itu tidak akan paham Quran hadis dengan baik dan benar. Mungkin terjemahan paham dia. Salah satunya kepahaman apa Pak Bu? Kepahaman hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang sholat Nabi di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, yaitu 4-4-3. Kalau orang tidak paham ilmu sastra, itu pasti memahami sholat taraweh Nabi, padahal bukan sholat taraweh Nabi, tapi sholat witirnya Nabi Muhammad. Taunya dari mana Pak Ustadz? Di situ ada nafi 2. Jadi dalam bahasa Arab itu ada la nafi, ada ma nafi. Ketika dua nafi di dalam satu siyakul kalam, di dalam satu kalimat, itu menjadi isbat. Menjadi isbat. Isbat itu apa? Ketetapan. Ketetapan bahwa kebiasaan sholat Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan 4-4-3. Maksudnya adalah sholat witir. Karena sholat taraweh itu cuma di Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada sholat taraweh. Maka orang yang paham ilmu nahwu paham, oh ini bukan sholat taraweh Nabi, tapi sholat witir Nabi. Ampun mentelengi kula nggih. Tapi nek teng daerah mriki umum salate traweh sak witire 11 rakaat. Kula dhewe nggih tergantung. Nek masjide pengen 23 kula 23. Nek masjide 11 rakaat sak witire nggih mboten napa-napa. Kula niku nggih mboten metenteng kudu 23 mboten. Sebab napa? Kula paham kaidah. Di dalam Islam niki Pak Bu, ada namanya ilmu namanya qawaidul fiqhiyah. Kaidah di dalam ilmu syariat. Nah, contohnya salah satunya Pak Bu, lawong perkara sunnah kok direwangi tukaran. Halo. Lawong perkara sunnah kok direwangi napa? Padu, kan lucu kan? Ampun Pak Bu. 23 monggo. 11 monggo. Sing penting salat. Salat tarawih. Kenapa? Aslul hukmi fi sholati tarawih niku adalah mandubah. Karena inti asli hukum di dalam sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Dan sunnah itu semakin banyak dikerjakan, kaidahnya Pak Bu ya, semakin banyak pahalanya.
Nek masjid kanan 23 rakaat sak witire, masjid kiri 11 rakaat sak witire, jenengan milih sing pundi Pak Bu? Sebabnya napa? Nafsunya mengajak luweh enteng sing 11. Gini apa nggih? Luweh cepet sing 11. Kula nggih mboten napa kula nek ngimami 11 rakaat dawane kaya 23 rakaat. Nggih sami mawon kan. Kula ketika 11 rakaat ya ambil kualitas. Nggih, nek 23 rakaat ya ora patek kualitas, tapi nggih sami-sami kualitas maksudnya. Maksudnya lamanya. Iya. Lamanya sholat. Nggih. Kalau dulu saya di pesantren sholat tarawih itu 23 rakaat, itu membaca Quran 2 juz. Jadi setiap sholat itu 2 juz Pak Bu selesai. Jadi sholat tarawihnya itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Nek teng mriki sholat tarawih 1/2 jam wis do bingung. Nggih napa nggih? Jujur. Kadang-kadang bisik-bisik, wah gak penak di imami Pak Romli kayak kesuwen kayak. Penak Pak kae, cepet. Ya. Itulah manusia Pak Bu. Maka tidak heran sampai Rasulullah mengatakan amal yang paling besar pahalanya, paling utama salah satunya apa Pak Bu? Napa? Nulayani hawa nafsu. Nafsune pengen cepet tapi dipaksa melu sing rodok suwe, itu pahalanya lebih besar. Nafsunya pengen cerai, halo, karena sudah tidak patek cocok, tapi dia tahan karena pasti ada solusi di dalam setiap permasalahan, dan masalah itu bisa selesai pusatnya cuma dari satu Pak Bu. Masalah hidup kulon jenengan selesai atau tidak itu pusatnya cuma dari satu. Dari siapa Pak Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngapunten dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu fa idza faraghta, jika kamu selesai sholat, fansab, maka siaplah, siapkan hatimu untuk ketemu sholat lagi. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah farghab, maka kamu berharap. Jangan berharap kepada selain Allah, maka sering kecewa Pak Bu kulon jenengan. Nek kulon jenengan berharap selain Allah, maka akan sering kecewa. Wah, saya tak datang ke psikiater, konsultan apa psikiater, supaya rumah tangga ini menjadi lebih bahagia, supaya rumah tangga saya ini menjadi bahagia, tidak terjadi perceraian. Ya, kalau berharapnya ke situ saja, tidak berharap ke pusatnya, maka akan kecewa. Berharap saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara duniawi kulon jenengan syariat dijalani aja. Ya. Kemudian ada mampu itu secara syara'an. Tadi kan secara hisan. Ada yang mampu secara syara'an. Haidin wa nifasin. Maksudnya mampu secara syara'an itu bagaimana Pak Ustadz? Secara hisan mampu puasa sebenarnya, tapi secara syariat dianggap tidak mampu.
fisiknya sehat, kuat, tidak sakit, tapi tidak boleh puasa karena syariat melarang puasa. Bahkan nekat puasa malah dosa. Karena ngapunten Pak Bu, karena dia haid atau nifas. Ya. Orang puasa itu dapat pahala apa mboten? Halo. Kalau orang puasa dapat pahala Pak Bu ya. Tapi ada orang puasa itu malah dapat dosa, itu ada. Karena apa? Karena dalam kondisi syariat melarangnya. Seperti bapak-bapak ya, ibu-ibu lah. Ibu-ibu puasa sunnah Senin Kemis. Secara syariat harusnya dapat pahala. Tapi kalau suami memerintahkan, Bu, wis ora sah poso dina iki ya, ngoncone aku jalan-jalan. Kira-kira ibu mempertahankan puasanya atau manut sama suaminya? Kalau orang beragama dengan baik yang benar, dia akan membatalkan puasa, manut kepada perintah suaminya. Karena perintah suami itu wajib ketika tidak melanggar syariat. Lah itu suruh batalke puasa kan melanggar syariat. Puasa apa dulu? Kalau puasa Ramadan wajib, suami mengatakan, Dek, Bu, hari ini ora sah puasa. Ya, pas Ramadan. Lah kenapa? Aku lagi pengen. Istri wajib menuruti enggak? Enggak boleh, karena melanggar syariat secara wajib. Ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua hukum itu, maka di dalam hukum syariat niki Pak Bu ada yang namanya khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Maka sampai Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku itu menjadi rahmat. Jangan khilafiyah menjadi khusumat. Khusumat itu apa? Permusuhan. Jangan. Saya dulu pernah ngisi kajian fikih nih kados pagi hari ini. Karena saya ngisi fikih itu kan banyak pendapat ini itu, kadang-kadang orang yang tidak paham bingung. Jangan bingung Pak Bu. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Akhirnya karena saya membahas fikih, tujuan saya supaya sudut pandang masyarakat itu tidak fanatik dan sudut pandang orang itu menjadi lebih bijak sana, supaya tidak ada permusuhan di masyarakat. Bar niku Pak Bu, kula ora diundang melih. Bar niku napa? Kula dikat. Tidak boleh ngisi lagi. Padahal kalau orang paham fikih Pak Bu, urip niku penak Pak Bu. Urip niku penak. Ya, apalagi paham usul fikih, penak melih. Contoh, ada yang mempermasalahkan itu tidak hadis itu naumus saumi ibadatun, itu tidak hadis itu. Tidurnya orang yang puasa dianggap ibadah, benar tidak hadis. Kalau toh hadis itu adalah hadisnya cenderung ke dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, palsu. Ya. Apakah hal seperti itu kita permasalahkan? Kalau orang paham fikih Pak Bu, niku mboten masalah. Lebih baik tidur daripada melek rasan. Lebih baik tidur daripada melek iri dengki sama orang
lain. Nggih. Napa enten wong turu kok iri? Wong turu kok rasan-rasan enten mboten? Orang tidur terus napa niku benci sama orang kan tidak ada. Namanya tidur ya tidak sadar. Maka dalam kaidah asliyah ya, kaidah asliyah niku napa? Kaidah inti dari semua hukum adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Ketika di situ ada kebaikan, lakukan. Ketika di situ bisa menolak daripada kejelekan, maka lakukan. Nggih. Halo. Ketika ada kejelekan jangan dikerjakan. Ketika di situ kejelekan tertolak, lakukan. Ketika itu ada kebaikan, lakukan. Ya, karena kalau kulon jenengan paham begitu banyak hadis Nabi, Pak Bu. Iku Rasulullah itu ketika sahabat bertanya satu hukum, kemudian sahabat lain bertanya hukum itu lagi, kadang-kadang Rasulullah jawabannya beda. Karena Rasulullah melihat situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi. Bingung napa mboten? Mboten nggih. Saged dipahami Pak Bu ya. Amin Allahumma amin. Niki pengajiannya rodok tenanan nggih. Rodok tenanan. Ya kalau di pesantren itu harus, kalau di kuliah kan beda. Kalau di kuliah itu biasanya mata pelajaran itu ada napa niku fokusnya. Kalau yang ke tafsir, kalau fikih, kalau ke usul. Kalau di pesantren tidak. Di pesantren itu diharuskan menguasai ilmu usul, menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sharaf, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, mustalah hadis. Bahkan sampai guru saya itu sampai menguasai ilmu faraid luar biasa beliau. Ada yang guru saya menguasai ilmu falak, ya, sampai luar biasanya. Pulau sendirinya ilmu falak belum bisa, jujur, karena pulau mboten telaten. Matematikane rodok jelimet, tapi faraid bisa, tapi tidak terlalu menguasai. Ya, tapi yang lainnya insya Allah bisa lah. Ya. Kemudian Pak Bu, syarat yang ketiga wasihatu. Syarat wajib puasa orang itu harus apa Pak Bu? Sehat. Fala yajibu 'alal marid maradan mubihan litayammum fa in kana mutiqan fil mustaqbal ya ayyurja bur'u maradihi. Ya. Jadi kalau orang yang sakit itu tidak wajib puasa. Yang wajib puasa harus sehat. Oke. Terus sakit yang bagaimana Pak Ustadz? Yang diperbolehkan orang itu tidak puasa. Sakit yang sampai kepada standar mubihan litayammun. Mubihan litayammun niku napa? Sampai seseorang tersebut dihukumi boleh tayamum, alias sakitnya rodok apa Pak Bu? Parah, sekiranya diperbolehkan tayamum. Ya, walaupun wa in kana mutiqan fil mustaqbal, walaupun kalau sebenarnya dia mampu untuk puasa, tapi sakitnya sampai ke hukum diperbolehkan tayamum, maka dia tidak wajib puasa. Boleh tidak puasa, tapi setelah Ramadan harus nyaur. Tapi dengan syarat Pak Bu nggih.
ketika sakitnya yurja bur'uhu, ketika sakitnya itu ada kemungkinan sehat. Tapi kalau sakit yang ada kemungkinan sehat, maka langsung bayar fidyah. Oke. Nek sakit mung sekedar ngreges sithik, sakit panu, kurap, gudik, itu harus puasa. Karena ngapunten Pak Bu, itu sakit yang tidak parah. Ya, yang tidak parah. Kemudian yang kelima adalah al-iqamah. Iqamah itu maksudnya fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan wala yajibul qada'u 'alas sabi wal majnuni bighairi ta'addin wal kafiri al asli wajibu 'alal marid wal musafiri wal haidi was sakrani wal mugma alaih wajibu shaumu 'alal murtad wujub adain fa innahum mukhatabun bi'audihi lil Islam wa bisawmi adaan. Ya. Iqamah itu yang kelima, syarat wajib puasa. Iqamah itu dia tidak bepergian. Iqamah itu tidak bepergian, ngoten mawon nggih. Otomatis ngapunten Pak Bu, orang yang musafir bepergian itu tidak wajib puasa. Tidak wajib napa? Puasa. Ya. Kalau orang paham nahwu Pak Bu, itu membaca kitab. Itu kitabnya salah tahu. Karena tidak semua cetakan kitab itu semuanya benar. Kadang beda titik saja niku maknanya beda. Itu Lughatul Arabiyah kan seperti itu Pak Bu, bahasa Arab. Harusnya tidak ada la ditambahi la, itu jadi masalah. Seperti di kitab 1 kula ada kitab 2 Yaqutun Nafis ini. Di kitab yang lama itu banyak kesalahan. Harusnya tidak koma itu jadi masalah. Ya. Karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya siyakul kalam. Siyakul kalam niku susunan kalimat. Yang ini koma, ini titik, oh ini tidak, itu ketahuan Pak Bu. Ya. Kalau Quran itu pasti benarnya, karena tidak mungkin ada yang salah Pak Bu. Ya, karena Quran niku ngapunten ada kesalahan harokat atau kesalahan tambahan niku pasti ketahuan. Nggih, pasti ketahuan karena Allah sudah berjanji inna nahnu napa? Nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Ya. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri kata Allah yang akan menjaga Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Bepergian yang bagaimana Pak Ustadz orang itu tidak wajib puasa, yaitu bepergian yang safar tawil, safaron tawilan tur mubahan. Bepergian yang tawil itu jauh. Jauh itu berapa? Yaitu marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah niku napa? Sekitar 84 kilo. Jadi kalau jenengan bepergian sekitar jauhnya 84 kilo, jenengan boleh tidak puasa. Karena kewajiban jenengan sudah gugur. Mriki Semarang pinten kilo? 100 kilo ada. Nggih, pokoknya lebih nggih. Atau sekitar 90 lebih lah. Sampai Semarang jenengan ngerti es teh. Ngertos es teler. Degan, mandek sik Bu, ngelak. Boleh ndak?
boleh, tidak dosa menurut syariat. Memang itu rukhsah. Dalam Islam itu ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya, keringanan hukum. Tidak apa-apa. Tapi setelah puasa wajib nyaur. Tidak puasa tidak nyaur mboten. Nggih, nyaur. Wajib nyaur. Alah penak poso Pak Ustad. Walaupun jenengan mampu puasa sebenarnya, tapi boleh Pak Bu. Boleh jenengan batalkan tidak puasa. Tapi lebih baik terus puasa. Kan dalam Islam itu ada namanya afdholiyah. Namanya afdholiyah itu apa? Hal yang harus dikerjakan yang lebih utama Pak Bu. Jenengan sodakoh ke Palestina berapa ratus juta gitu kan, tapi tetangga jenengan membutuhkan uang itu afdolnya, lebih utamanya jenengan bantu tetangga daripada ke sana. Paham Pak Bu nggih? Ke sana juga bagus Pak Bu, tapi lebih bagusnya yang terdekat dulu. Apalagi tetangga plus jadi saudara. Ya. Sampai mana tadi? Oh, nggih. Mubahan itu napa, Bu? Safarnya itu mubah. Bepergiannya itu karena sesuatu yang diperbolehkan. Kalau tujuan perginya karena maksiat atau makruhah atau muharramah, karena sesuatu yang makruh atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka walaupun jenengan bepergiannya marhalatain, jenengan bepergian jauh lebih dari 84 kilo, jenengan tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Karena tujuan perginya jenengan karena dosa. Kenapa jenengan ke Semarang Pak? Pengen ketemu mantan. Dosa apa mboten? Halo. Kok jenengan jawabnya kok ora patek yakin ya? Apa suarane sik ra cetha? Pergi karena apa? Karena mau jualan ciu. Ya, kirim ke Semarang. Ciu bekonang. Nggih. Jenengan ngertos ciu bekonang, Pak Bu? Kirang. Ya. Ndak boleh, Pak Bu. Wah, iki wis jarene Pak Ustadz sudah lebih 84 kilo ini. Kita boleh tidak puasa ini. Wis ngombe ciu sisan. Tidak boleh Pak Bu, karena apa? Safarnya, karena safar bukan mubah. Ya, yang boleh tidak puasa itu safar yang tawil tor mubah. Tor mubah. Mubah itu diperbolehkan. Tidak maksiat Pak Bu. Ya. Kemudian wala yajibu al-qadha' ala sobi. Anak kecil puasa batal, tidak wajib mengqadha'i. Karena anak kecil puasanya belum wajib puasa. Wal majnun bi ghairi ta'addin, orang gila yang tidak sengaja gilanya. Ya, delalah edan 15 dino. Setelah 15 hari sadar. Apakah dia wajib mengqadha'i 15 hari Pak Bu puasanya karena gilanya? Tidak.
kalau gilanya itu tidak disengaja. Kalau gilanya disengaja, maka wajib mengqadai. Apa enten gila disengaja, Pak Bu? Ya. Etok-etok gila namanya. Wal kafir asli. Ya, dan orang yang kafir yang asli. Orang kafir asli kemudian masuk Islam. Islamnya umur 40 tahun, kan? Itu tidak wajib mengqadai puasa karena belum ada kewajiban puasa. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad ketika masuk Islam lagi, murtadnya selama 10 tahun 10 tahun tidak puasa, tidak sholat. Ya, setelah 10 tahun masuk Islam, dia wajib mengqadai 10 kali puasa, yaitu sekitar 10 bulan. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya, itu hukuman bagi orang yang mencela-mencele tentang agama. Nek lagi cocok mlebu Islam, ora cocok metu Islam, tidak boleh, Pak Bu. Kemudian wa yajibu al-qada 'alal marid. Orang yang sakit wajib mengqadai. Orang yang tidak puasa karena sakit wajib mengqadai. Orang yang musafir tidak puasa karena musafir wajib mengqadai. Ya. Orang yang tidak puasa karena haid, nifas wajib mengqadai. Orang yang tidak puasa gara-gara sakron itu apa, Pak Bu? Teler atau semaput itu tidak wajib kok salah. Orang yang teler dan orang yang pingsan itu wajib mengqadai. Orang haid nifas wajib mengqadai. Niku Pak Bu. Pun nggih. Pun jam 09.00 niki. Jam keler. Niki saya kathah jane. Ada syurutu sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Ada arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Sunnanus shaum, sunnah-sunnahnya puasa. Makruhatus shaum, kemakruhan di dalam puasa. Mubtilatus shaum, ada perkara yang membatalkan puasa. Tesih kathah jane. Nggih. Kapan-kapan kula lajengaken nek pengen melanjutkan kajian, boleh dilanjutkan di masjidnya masing-masing. Pas buka bersama boleh ngundang kula, tapi mboten promosi lho nggih. Ya, buka bersama boleh saya lanjutkan. Ya, karena banyak orang yang tidak paham, Pak Bu. Banyak orang yang tidak paham tentang puasa. Puasa ya puasa, buka-buka, sahur-sahur, terawih-terawih, sekedar rutinitas. Beda orang yang tahu ilmunya. Kalau orang tahu ilmunya, Allah kasih pahala lebih besar daripada orang yang ibadah tidak tahu ilmunya. Mugi-mugi yang sedikit ini manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin wal hadirat sedaya jamaah ingkang kula hormati, semoga yang sedikit ini manfaat. Ada salah kata minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian